ketika masing-masing itu bekerja sendiri, itu Oke. gitu ya. Oke. Tapi begitu integrasikan dalam satu kendaraan, itu Oke. terjadi sedikit error lah, enggak Oke. sedikit sebenarnya banyak gitu ya. Jadi Oke. selalu bertanya, "Hei, kendaraan otonommu kayak apa sih?" gitu ya. Oke. Itu responnya ya Mhm. pertama kali. Tapi kan beda ya Betul. antara curiosity sama ketika implementasi ditawarkan, "Pak, coba pakai kendaraan otonom." Pasti Oke. mereka, "Ah, daripada kendaraan otonom belum teruji, nanti bahaya, nanti ini, Mhm. ya mending pakai kendaraan yang biasa aja ya." Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kawan Brin, kembali di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Masih bersama dengan Kepala Pusat Riset Mekatronika Cerdas Brin, Pak Yanu. Nah, nih, Pak Yanu, apa nih Pak tantangan terbesar yang dihadapi selama melakukan riset kendaraan listrik otonom sendiri nih Pak? Tantangan terbesar ya? Ya, betul Pak. Tantangannya sebenarnya banyak, nggak cuma terbesar, banyak, yang kecil-kecil banyak gitu ya. Jadi, riset kendaraan otonom ini kan target utamanya prototipe yang dia dilisensikan. Nah, ini tantangan terbesar nih. Kemudian, dalam melaksanakan riset, apalagi harus menghasilkan prototipe, itu, apa namanya, ya itu hal yang nggak mudah ya, pasti ya. Kemudian ini kan kendaraan ya, kendaraan itu kan banyak sekali, apa namanya, fitur, kemudian banyak sekali komponen gitu ya. Bahkan kalau kita nyebut kendaraan satu komponen aja misalnya ban, itu jadi satu topik riset sendiri itu udah cukup melibatkan banyak orang, apalagi ini satu kendaraan. Jadi kami itu melibatkan banyak periset atau peneliti dan perekayasa yang mereka punya keahlian yang macam-macam. Oke. Nah, ini yang sebenarnya juga tantangan nggak kecil, besar juga gitu ya, tantangan utama juga ketika harus menyatukan semua punya kompetensi, semua punya ide gitu ya. Ketika kita membuat satu, misalnya nih kendaraan otonom, ini Oke. kita pecah-pecah nih. Mhm. Ini Anda meneliti bagian platformnya, Oke. bodinya, kemudian apa namanya, chassisnya, Anda bagian baterainya, Anda bagian motor listriknya, Anda controllernya, Anda kamera, Anda lidarnya. Masing-masing udah sesuai kompetensi nih. Oke, Mereka menghasilkan hasil riset yang benar nih betul. dari masing-masing topik tadi. Ketika masing-masing itu bekerja sendiri, itu Oke. gitu ya. Oke. Tapi begitu integrasikan dalam satu kendaraan, itu Oke. terjadi sedikit error lah, enggak Oke. sedikit sebenarnya banyak gitu ya. Oke. Oke. Jadi tantangan utamanya adalah kita sampai saat ini belum punya atau belum ada Mhm. sistem integrator atau Mhm. orangnya lah ya, Oke. expert yang kita biasa menyebutnya bagian fusion, sensor fusion. Dia penggabung Mhm. atau integrator dari beberapa inputan, Mhm. orang yang bekerja dengan kamera, orang yang bekerja dengan lidar, Oke. orang yang bekerja dengan traksi, orang yang bekerja dengan GPS. Oke. Inputan-inputan itu ketika di riset masing-masing, Mhm. itu jalan gitu ya. Oke. Tapi ketika disatukan dalam satu sistem, Mhm. masih banyak simpang siurnya gitu ya. Belum Oke. belum terintegrasi, belum Oke, tersinkronisasi. itu tantangan terbesar ya, Pak, ya? Betul, sekarang sih udah jalan gitu Oke. ya, tapi ada sih error di sana sini gitu. Nah, itu Oke. yang terbesar Oke, gitu. terbesarnya sampai itu. Nah, Mhm. tapi Pak Yang oh kedua, yang kedua ada lagi nih? otonom itu kan Mhm. gabungan elektrik kemudian mekanik ya. Oke. Kalau kita lihat kendaraan konvensional ya Mhm. yang berbahan bakar bensin atau Oke. solar itu kan mungkin lebih banyak ke mekanisnya. Oke. Meskipun ada sedikit elektrik untuk sistem injeksi misalnya. Siap. Nah, ini nggak cuma itu gitu ya. Mhm. Ketika si controller ngasih tahu ke kendaraan belok kanan 5 derajat, Oke. oke sih si controller udah ngasih perintah gitu ya. Tapi di sistem mekanis dia kalau bahasa Jawa ada spelling tuh. Oke. 1 derajat aja tuh akan nyimpang jauh tuh gitu. Nah, Oh, oke. ini juga tantangan. Jadi Oke. artinya karena banyak dibutuhkan expert gitu ya, nggak hanya teknik mesin, nggak hanya elektro, nggak hanya informatik, Oke. ya semuanya harus jadi satu ya, harus Oke.
memahami satu dan yang lainnya. Nah itu kesulitan terbesarnya. Oke, itu tantangan terbesar nih, Pak. Tapi Mhm. Pak nih, apakah sudah ada nih Pak, kerjasama dengan sebuah perusahaan otomotif dalam, untuk menjawab tantangan-tantangan itu sendiri Pak, bagaimana Pak? Ya kami sebenarnya dulu mengembangkan sistem otonom kendaraan listrik ini, kita tidak mau masuk ke platform atau Oke, chassis, karena itu bukan keahlian kita. mhm, Platform chassis itu kita inginnya dulu menggandeng, swasta industri. oke, Waktu itu kan kita membuat, konsorsium ya, mhm, ada yang bersedia, tapi ternyata di kemudian hari, apa, ada kesulitan lah gitu ya. oke, Nah kita sekarang sedang mencoba dengan Wuling ya, Wuling oke, berkenan menghibahkan 2 kendaraan listriknya. Jadi oke, kita dengan wahana itu mungkin nanti kita pelajari ya. Jadi, kita kan punya prototipe, tapi mhm, itu buatan sendiri, oke, chassisnya buatan sendiri, mungkin jauh dari standar otomotif. oke, Nah dengan mitra Wuling ini dia menghibahkan ke kita, oke, mungkin nanti kita, pakai untuk mhm, riset. Jadi dengan wahana itu minimal kita mhm, sudah memakai, mhm, apa namanya, platform atau chassis yang standar otomotif. oke, Meskipun nanti kalau sampai tahap komersialisasi tentu nggak ini ya, harus ada penyesuaian karena itu kan hak punya Wuling gitu ya, oke, chassis punya Wuling oke, semuanya. Kita juga, kalau mau komersialisasi kita harus bekerja sama dengan, ya yang apa namanya, yang kompeten di situ gitu, katakanlah perusahaan atau industri yang dia siap membuat chassis sendiri, merek sendiri oke, gitu. Bukan, prinsipal yang sekarang sudah ada. oke, Kita udah mencoba sih ke beberapa prinsipal, tapi mhm, ya mereka belum ya, belum karena mungkin belum tertarik karena kita kan belum apa, belum teruji lah gitu. Tapi oke, kita berusaha gitu ya. oke, Sampai saat ini, chassis yang kita punya buatan sendiri kita sempurnakan. Tadi beberapa error dievaluasi, kita udah, coba lah ya. Semoga nanti, bisa apa namanya, minimal lah kalau di uji tipe apa bisa masuk ke standar otomotif gitu. Jadi ok kalau level komersialisasi itu nggak ada masalah ataupun ada, friksi dengan, penyedia platform yang lain gitu. oke, itu kalau dari sisi kerjasama. Tapi Pak, Mmm. kalau dari sisi respon masyarakat nih Pak, terkait hasil inovasi khususnya di kendaraan otonom sendiri, bagaimana Pak respon? Kalau masyarakat tuh antusias, Oke, jadi selalu bertanya, "Hei kendaraan otonommu kayak apa sih?" Gitu oh, ya. oke, Itu responnya ya mhm, pertama kali. Tapi kan beda ya betul, antara curiosity sama ketika implementasi mhm, ditawarkan, "Pak, coba pakai kendaraan otonom." Pasti oke, mereka, "Ah, daripada kendaraan otonom belum teruji, nanti bahaya, nanti ini, mhm, ya mending pakai kendaraan yang biasa aja yang oke, harganya 100 juta misalnya." Kayak sekarang implementasi kendaraan listrik orang juga masih mikir kan, ya, dibandingkan dengan, fleksibilitas kendaraan konvensional mhm, yang bisa ngisi bahan bakar kapanpun. Kalau kendaraan listrik kan dia harus, wah ngecapnya aja lama gitu ya. Nah responnya seperti itu. Jadi kalau dari teknologi responnya mereka antusias gitu, tertarik gitu. Curiosity-nya tinggi, pengen tahu gitu ya. Bisa apa aja, dia bisa jalan sendiri, bisa ditinggal tidur sudah sampai enggak, itu respon mereka gitu ya, tertarik banget gitu. Tapi kalau mungkin di tahap implementasi, mereka masih mikir gitu. oke. Karena kan, kendaraan listrik sendiri aja itu ya, yang belum otonom itu sudah mahal dibandingkan kendaraan konvensional, apalagi nanti dilengkapi fitur otonom gitu. Oke, Itu mungkin berlipat-lipat lagi harganya gitu. oke, jadi Itu responnya, sangat variatif iya, sekali ya, Pak, ya. relatif Ada ya. yang menyukai, ada juga yang mungkin belum tertarik Dari dan segi teknologi mereka seneng gitu ya, dari segi tertarik teknologi gitu, tertarik sangat ya, tertarik. tapi dari segi yang lain masih Kalau ekonominya mungkin mikir ya dulu itu gitu ya, kalau di dari segi uji ekonomi coba. ya. Tapi Pak, nih kalau boleh tahu nih Pak, apa nih Pak harapan dan mungkin pesannya nih dari Pak Yanu sendiri nih kepada perkembangan teknologi kendaraan listrik otonom khususnya di Indonesia sendiri nih Pak? Ya kalau kendaraan otonom itu kan, mungkin tadi udah saya sampaikan itu merupakan, kendaraannya sendiri bisa jadi sistem yang ada di dalamnya itu lebih mahal dari kendaraannya sendiri gitu ya. Tapi mau nggak mau itu mungkin kita nyebutnya kendaraan masa depan gitu ya. Bahkan ketika Pak Presiden mencanangkan ibu kota negara, di sana itu kan, transportasinya hijau, bersih, termasuk otonom gitu ya, Oke, cerdas gitu ya. Nah ini
Ini di Indonesia ya saya rasa mau nggak mau kita harus mengikuti lah gitu ya perkembangan teknologi, salah satunya di kendaraan otonom. Syukur-syukur nanti bisa diterapkan di Indonesia. Jadi ya mungkin seolah-olah impossible gitu ya. Karena di Indonesia kan kondisi jalan seperti itu. Jadi ada yang sen kanan, belok kiri gitu ya. Oke. Nah sebenarnya kendaraan otonom ini juga sebagai pembelajar gitu ya, pembelajaran gitu ya, habituasi bagi pengguna jalan. Supaya tertib. Karena apa? Kendaraan otonom ini harus menuntut kondisi jalan yang tertib. Oke. Kalau dia ada yang nggak tertib, ya dia jadi error. Karena inputan yang didapat kan nggak sesuai gitu ya. Kalau jalan orang zigzag, si otonom juga akan mendeteksi apa repot gitu. Dia harus membuat keputusan saya jalan kemana gitu. Nah itu ini salah satu apa namanya yang harus kita terima lah dan kita harus mengikutinya gitu. Untuk anak muda nih gimana Pak pesannya nih Pak? Khususnya dalam perkembangan teknologi kendaraan. Ya kalau teman-teman muda ya sekarang kan apalagi generasi apa sekarang teh Gen Z ya. Gen Z Pak, Ya Gen Gen Z Z. Pak, Gen Z Pak, Gen Z Pak. Nah itu kan mereka cenderung apa-apa ya apa namanya mereka kan mengikuti perkembangan teknologi ya. Ya saya harap di bidang kendaraan otonom mereka punya inovasi lah katakanlah apa namanya inovasi yang bisa dikreasi oleh mereka sendiri atau mengikuti apa yang dicanangkan oleh pemerintah nih. Oke. Itu ya. Itu Itu pesannya dari ya Pak untuk Yanus generasi muda ya. gitu ya. Karena mereka lebih mudah menerima teknologi daripada generasi-generasi kayak saya nih, milenial yang Oke. kolonial kayak gitu. Wah, Baik. luar biasa sekali dan seru sekali obrolan kita hari ini ya. Terima kasih kepada Pak Yanu ya Pak Sama-sama telah Mas Ryan berbagi ya. ilmunya nih tentang inovasi kendaraan listrik otonom sendiri ini ya Pak. Baik, sama-sama. Dan begitu luar biasanya mungkin insight pada anak muda juga bisa berkembang dan bisa menerima teknologi khususnya untuk otonom sendiri. Nah, Siap. semoga obrolan kita hari ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk kita semua nih. Inovasi adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Inovasi teknologi kendaraan listrik di Indonesia adalah langkah nyata menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan, memberikan harapan baru bagi generasi mendatang. Dengan dukungan teknologi, kita dapat mewujudkan transportasi yang lebih cerdas, ramah lingkungan, dan aman. Terima kasih kawan Brin atas kebersamaannya. Saya Berlian Irawan pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa pada Ngobras edisi selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ryan. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.